back again with me Arumi di QR Code. Quick Response Knowledge on Demand. Pada kesempatan kali ini kita akan lanjutin ya teman-teman untuk menjawab pertanyaan yang sudah tertampung di Instagram SMP Terkan Cendekia. Kali ini saya sudah bersama Mr. Febri. Assalamualaikum Mr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Mr? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah Mister, ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke Instagram SMP Terkan Cendekia. Jika berkenan, saya meminta tolong ke Mister untuk menjawab pertanyaannya. Insya Allah. Baik, untuk pertanyaan pertama dari akun Instagram Farazi. Apakah menelan dahak saat puasa dapat membatalkan puasanya? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Oke, terima kasih atas pertanyaannya terkait menelan dahak. Sebelum masuk ke hukum, para ulama sepakat bahwa dahak itu sesuatu yang tidak baik, sehingga ketika kita mau mengeluarkannya hendaknya dikeluarkan, jangan sampai ditelan. Itu poin pertama. Yang kedua, terkait menelan dahak saat puasa, di sini ada dua pendapat dari kalangan para ulama. Yang pertama, bahwa menelan dahak itu bisa membatalkan puasa. Ya. Kok bisa membatalkan puasa? Karena sebagaimana yang tadi Mister sampaikan, bahwa dahak itu adalah sesuatu yang tidak bagus untuk ditelan, ya. Jadi membatalkan puasa itu alasannya ulama bahwa itu bisa membatalkan puasa. Yang kedua, kok bisa membatalkan puasa? Bisa kalau dahak itu sudah sampai di mulut, misalnya ada di hidung atau di kerongkongan kita, terus dia udah nyampe mau keluar nih, itu bisa membatalkan puasa. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua, itu tidak membatalkan puasa. Kenapa tidak membatalkan puasa? Karena menurut pendapat ini, ya sulit seseorang ketika mungkin dia lagi sakit, dia sedang berdahak, dia mau mengeluarkan tapi tidak sengaja tertelan atau memang sengaja menelannya, maka tidak membatalkan karena sulit. Jadi pendapat yang lebih kuat insyaallah ta'ala dalam masalah ini adalah tidak membatalkan puasa. Tapi hasannya memang para ulama menganjurkan ketika dahak itu memang mau keluar, bagusnya dikeluarkan. Tapi kalau misalnya nggak sengaja tertelan, ya tidak membatalkan puasa. Untuk pertanyaan kedua dari akun Instagram Kenzi Arsyad _ saat Ramadan, syaitan kan dibelenggu. Lalu kamar mandi apakah tetap ada syaitannya atau tidak? Masya Allah, pertanyaannya luar biasa ya terkait ini. Memang itu ada satu hadis dari Rasulullah SAW dari berbagai macam redaksi. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufilatis syayatin." Jika datang bulan Ramadan, setan dibelenggu. Jika datang bulan Ramadan, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, dan setan diikat atau dibelenggu. Ya, lalu pertanyaannya, apakah setan di kamar mandi ini diikat juga atau dibelenggu juga gitu ya? Makanya ketika kita masuk kamar mandi kita berdoa kan, ada doanya, yaitu doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan, laki-laki dan perempuan. Ya, Rasulullah mengajarkan itu. Ya. Namun demikian, ada pendapat dari ulama bahwa setiap setan dibelenggu memang. Ya, setiap setan dibelenggu. Ya. Ada yang mengatakan yang dibelenggu hanya setan kelas kakapnya. Ya, ala kulli hal, mungkin kita milih pendapat bahwa setiap setan dibelenggu. Tentunya tidak masalah kita ketika masuk kamar mandi kita baca doa, karena babnya bukan hanya sekedar berlindung dari setan. Babnya adalah kita mengikuti contoh dari Rasulullah. Rasulullah baik di bulan Ramadan atau di luar bulan Ramadan, ketika beliau masuk kamar mandi, beliau mencontohkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Memang ada pendapat mengatakan semua setan dibelenggu. Bahkan ketika malam hari, ketika terdengar azan, setan lari terkentut-kentut gitu ya, sampai buang angin dia ketika azan berkumandang. Ya, makanya ketika malam hari saat maghrib kita dianjurkan untuk menutup pintu, menutup jendela agar setan tidak mengganggu kita. Namun demikian kita tidak boleh meninggalkan amal. Ya, oh ini bulan Ramadan berarti habis maghrib buka aja pintunya, nggak gitu. Oh ini bulan Ramadan setan dibelenggu berarti pas masuk WC nggak usah baca doa, nggak gitu. Ya, walaupun memang ada pemahaman
yang dibelenggu hanyalah setan-setan kelas yang kecilnya gitu. Ya tidak masalah apakah dibelenggu atau tidak, ya yang penting kita mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan. Baik, untuk pertanyaan ketiga dari akun Instagram l_re.n, apa hukum puasa tapi masih memikirkan lawan jenis? Apa hukum puasa tapi masih memikirkan lawan jenis? Masya Allah, pertanyaan yang bagus. Puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Iya. Makanya Rasulullah SAW mengatakan rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa ju' wal 'atash. Banyak orang yang puasa tapi nggak dapat apa-apa kecuali dapat dahaga dan lapar. Demikian, kenapa? Karena dia berpuasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga. Ini tingkatan paling rendah, menahan lapar dan dahaga itu. Makanya orang-orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala di akhir ayat 183 surat Al-Baqarah, la'allakum tattaqun, orang yang beriman itu akan jadi orang yang bertakwa kalau puasanya benar. Ya, jadi puasa itu bukan hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, dia juga menahan diri dari sesuatu yang bisa membatalkan pahala. Kan ada yang membatalkan puasa, ada yang membatalkan pahala puasa. Kalau dia mengira lawan jenis, puasanya sah. Puasanya sah. Namun demikian pahalanya berkurang, bahkan bisa batal karena presentasi tadi bikin lawan jenis. Oleh karena itu di bulan Ramadan hendaknya kita mengisi dengan hal-hal yang positif, baca Al-Quran, punya jadwal terkait baca Al-Quran, terkait belajar, terkait mungkin menyaksikan kajian. Sibukkan dengan hal positif, insya Allah yang negatif akan hilang gitu. Thank you Ustaz. Alhamdulillah pertanyaannya sudah dijawab semua dan jawabannya alhamdulillah bagus banget ya Ustaz. Masya Allah, barakallah. Sekian untuk QR Code kali ini. Terima kasih banyak Ustaz Febri atas ketersediaannya untuk menjawab pertanyaan di sesi kali ini. Saya cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu di lain waktu. Dadah.